Oke, sekarang nomor 14. Perkembangan kota ditentukan oleh jumlah penduduk desa-desa di sekitarnya. Kita tulis untuk faktor perkembangan kota. Faktor yang pertama adalah tata guna lahan. Tata guna lahan di perkotaan itu sebenarnya difungsikan sebagai apa? Kalau misalkan ini biasanya lebih, kalau di perkotaan kan lebih kayak untuk ruko, terus untuk disewakan, terus untuk mungkin dijadikan pemukiman atau mungkin dijadikan perumahan. Itu kan tergantung fungsinya, bisa jadi mempengaruhi harga jual tanah atau harga sewa. Kemudian yang kedua ada untuk jaringan transportasi. Nah, kalau di perkotaan ketika transportasinya kan lebih sarana prasarana transportasi yang ada di kota dengan yang ada di desa itu beda. Ketika di kota banyak sekali angkutan umum, untuk jalan-jalannya juga lebih mulus, lebih enak dan beraspal dibanding di daerah desa. Nah, itu penting untuk segi mobilitas penduduk ataupun barang. Nah, kemudian ini yang terakhir ada mobilitas. Mobilitas ini termasuk dalam mobilitas ide, kemudian mobilitas barang, mobilitas makhluk hidup. Itu akan mempengaruhi faktor perkembangan kota. Kemudian yang keempat adalah dari segi pekerja. Pekerja yang ada di perkotaan, ketika banyak lapangan pekerjaan, maka untuk permintaan tenaga kerja itu tinggi. Bisa jadi dalam bidang bisnis, pendidikan, jasa, atau pemerintahan. Maka untuk kebutuhan pekerja di daerah perkotaan itu tinggi. Kemudian yang kelima ada daerah pemukiman. Pemukiman yakni adalah hunian atau tempat tinggal para pekerjanya. Nah, dari sini perkembangan kota ditentukan oleh jumlah penduduk desa-desa sekitarnya. Ini salah, karena kota itu memiliki penduduk di mana dia mampu untuk mengembangkan sebuah kota itu sendiri. Kebanyakan kota memiliki penduduk yang kualitasnya lebih tinggi dibanding penduduk dari desa. Jadi ketika kuantitasnya tinggi dan diimbangi dengan kualitas yang tinggi, maka kota itu bisa berkembang dan tidak berpengaruh dengan jumlah penduduk desa-desa di sekitarnya. Kemudian untuk penduduk desa sangat menentukan arah dan kecepatan perkembangan kota. Ini juga salah, karena yang berperan penting untuk memajukan perkembangan sebuah kota itu sendiri ya ada kelima faktor. Kalau misalkan penduduk desa sangat menentukan arah dan kecepatan perkembangan kota, itu lebih ke penduduk desanya, sedangkan sebenarnya kota bisa mengembangkan kotanya ketika penduduk itu memiliki kuantitas yang cukup dalam bidang pekerjaan yang ada di kota, dan memiliki kualitas yang mumpuni untuk bersaing dalam mengembangkan sebuah kota.